Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhal mustami'in rahimakumullah. Para pendengar, para pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan kehendak beliau kita semua dapat merasakan indahnya iman dalam Islam, yakni dapat merasakan takwa kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Langgeng sholawat dan salam semoga kelak tersurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaat. La syafa'ata illa syafa'atahu, bahwa tidak ada yang dapat menolong kita semua di yaumil kiamah kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, pertama kalinya kami akan membacakan sebuah kitab kecil, kitab karangan Syekh Ahid Turmudi At-Tarmasi, yang ditulis pada Ramadan tahun 1417 Hijriah. Jadi sekiranya mungkin ada 38 tahun silam Syekh Ahid Turmudi ditemani oleh beliau Syekh Fauzi, juga Syekh Komari, tiga ustadz ini yang menyusun kitab kecil ini. Namanya kitab Al-Inayah As-Saniyah. Jadi di dalam kitab ini terdapat hadis-hadis kecil. Hadis ini menjelaskan tentang hukum-hukum syariat beragama Islam, hukum-hukum syariat yang dijalankan oleh pada kalangan mukmin, kalangan muslim pada umumnya. Bismillah, langsung saja akan kami bacakan hadis yang pertama. Di bab yang pertama ini menerangkan tentang ikhlas wa ihdharun niyyah. Ihdharun niyah itu kita melakukan sesuatu yang mana niat itu akan selalu menyertai apa yang menjadi amaliyah kita sendiri. Pasti tidak ada yang meragukan hadis innamal a'malu binniyat. Hadis yang pertama diriwayatkan an Amiril Mukmin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Izza bin Riyah bin Abdullah bin Kirot bin Rizah bin Rida bin Aida bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy Al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Amirul Mukmin Umar bin Khattab ini mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sabdanya. Amirul Mukmin ini berkata, "Sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Saya mendengar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ucapannya, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Man kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Pasti di kalangan pendengar semuanya, pemirsa semuanya telah familiar dengan hadis yang satu ini.
bahwa hadis niat, keikhlasan berniat itu semata-mata hadis yang pasti kita laksanakan untuk melakukan segala sesuatu, baik itu yang bersifat ibadah ataupun hanya sebatas amalia-amalia kecil pada kehidupan kita. Akan kami bacakan faidah dari hadis tersebut. Yang pertama, innan niyata fil a'mali la budda minha liyatarattaba as-sawaba ala fi'liha. Bahwa disampaikan di sini niat untuk melakukan sesuatu, segala amal perbuatan itu adalah hukumnya wajib. Untuk apa? Agar kita semua mendapatkan athar, mendapatkan thawab, pahala dari apa yang kita kerjakan. Jadi mohon maaf apabila ada sebuah amaliyah yang tidak kita sertai dengan niat, maka sudah barang tentu amalan yang kita lakukan tidak mendapatkan pahala sama sekali. Yang kedua, faedah dari hadis ini adalah mahallun niyati al-qalbu wala yustaratu at-talaffuzu biha. Maksudnya adalah bahwa ini tempat kita berniat itu adalah di hati. Adapun melafatkan niat itu hukumnya sebatas sunnah. Wala yustaratu at-talaffuzu biha. Sebenarnya tidak juga disyariatkan, tidak juga disyaratkan. Misal kita melakukan sholat, ulama Syafi'iyah mengajarkan kita untuk melafatkan niat. Usolli fardhol maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblah ila akhirih. Maksudnya demikian. Ketika kita melafatkan niat, menurut Imam Syafi'i menurut mazhab Syafi'i, dikatakan ketika kita melafatkan niat, maka insya Allah hati kita pun akan terbawa. Jika lisan kita berkata, maka hati kita terbawa. Tapi apabila kita melafatkan niat hanya dari dalam hati, meminta hati agar fokus kepada apa yang akan kita lakukan, maka niscaya sangat jauh dari rasa kesempurnaan, rasa ikhlas di hati. Maka dari itu Imam Syafi'i berkata bahwa niat itu penting dilafatkan, penting sekali, sekalipun sebenarnya tidak disyaratkan, kan tetapi penting kita lakukan, penting kita lafatkan untuk mendapatkan sesuatu yang buahnya besar. Jika kita melafatkan, maka hati kita pun akan ikut merasakan seperti itu. Adapun faidah yang ketiga dari hadis ini adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala fil amali syartun min syuruti qubulihi. Maksudnya gini, bahwa keikhlasan lillahi ta'ala itu adalah bagian syarat dari beberapa syarat dikabulkannya doa kita, diterimanya amal kita. Ikhlas lillahi ta'ala untuk melakukan sesuatu perbuatan itu adalah syarat dari diterimanya amal yang kita kerjakan. Fa innallaha ta'ala la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan fi wajhihil karim. Bahwasanya Allah Ta'ala tidak akan menerima amal seseorang kecuali amal tersebut
dilandasi rasa ikhlas di dalam hatinya. Seperti itu. Saya lanjutkan hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Ada dua versi yang saya terima. Ada kalimat wa idza ustunfirtum, ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan wa idza istangfirtum, wa idza istunfirtum fangfiru, muttafaqun alaih. Ya, hadis yang pertama tadi itu juga muttafaq alaih. Hadis yang kedua muttafaq alaih. Wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha surat daru islami. Bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha telah mendengar Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Langsung kita kepada pembahasannya. Faedah dari hadis ini adalah yang pertama, idza sorot al baladu daro islamin lam tajid al hijratu minha ila ghairiha. Bahwa jika ada daerah negara yang sudah tergolongkan daerah Islam, negara Islam, daerah lah, kita pakai bahasa daerah saja, daerah Islam, maksudnya kita sudah dapat menikmati indahnya Islam di situ, maka lam tajib al hijratu minha ila ghairiha, kita sudah tidak berkewajiban untuk berhijrah ke negara lain, ke tempat lain, ke daerah yang lain. Tempat Anda sudah relevan untuk ditempati, untuk hati Anda berhijrah, untuk hati Anda menetap, maka Anda tidak ada berkewajiban untuk pergi dari tempat Anda, pergi dari daerah Anda. Saya lanjutkan faedah yang selanjutnya, bahwa jika di daerah Anda minim sekali masyarakat yang beragama Islam, maka di sini Anda berkewajiban untuk mendorong, Anda berkewajiban untuk mengajak kepada masyarakat semuanya agar bagaimana masyarakat dapat memeluk Islam, masyarakat dapat merasakan Islam sebagaimana yang Anda rasakan. Akan tetapi la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, bahwa tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Karena apa? Karena qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Islam ya udah Islam. Islam itu udah jelas baiknya. Saya tidak akan memaksa seseorang untuk mengatakan bahwa sorban yang saya pakai ini adalah berwarna oranye. Saya tidak akan memaksa orang itu, karena mau tidak mau ya sorban ini warnanya oranye. Begitulah Islam. Tidak usah memaksa seseorang, pemikiran seseorang agar mempercayai bahwa Islam seperti ini. Tidak usah. Ya udah Islam seperti ini. Islam udah rahmatan lil alamin, sebagaimana yang mereka dengar, sebagaimana yang mereka dapatkan. Tidak usah memaksa orang yang belum mempunyai keyakinan untuk beragama Islam. Islam rahmatan lil alamin. Islam dapat diterima oleh siapa saja. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, dua hadis kecil untuk hari ini dari kitab Inayatus Saniyah. Semoga dapat diambil hikmahnya, semoga dapat dipetik nilai-nilai kecil yang ada di dalamnya,
yang berkesimpulan bahwa hari ini kita dituntut untuk menebar rasa ikhlas di dalam segala sesuatu, menebar rasa ikhlas di dalam melakukan sebuah niat, baik itu niat yang akan kita lakukan berupa wujud ibadah atau niat untuk melakukan yang lainnya. Ya udah, kita laksanakan perintah-perintah Allah ini dengan rasa ikhlas. Kita laksanakan semua anjuran-anjuran Rasulullah dengan rasa keikhlasan hati, kemurnian hati, tanpa adanya paksaan dari kanan dan kiri, tanpa ada paksaan dari siapapun. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.